Mereka Ya, kan mereka menganggap bahwa mereka adalah pilihan, bahwa iya, kita Islam dianggap bukan pilihan Allah gitu. iya, memang betul. Tapi sebagian mereka yang tidak tegar tengkuk juga beriman kepada Nabi Muhammad. Ada banyak di kalangan mereka yang juga beriman kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran menegariskan itu. Dan engkau tidak akan melihat mereka banyak menerima engkau, melainkan hanya sedikit. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Baik, udah cukup ya Bang Ardian, kita diskusi lagi sama Kristen ya. Makasih banyak ya. Ya, terima Oke. kasih. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Siap. Siap. Ya, Amin. Syukran. Miftah, ini temanya nih Miftah nih. Siapakah penyesat itu? Silakan Bang Miftah. Menurut abang siapa bang? Jangan menurut kami, menurut Yesus. Supaya netral kita bang. Kalau menurut kami jelas yang sesat itu Kristen. Nah sekarang menurut Yesus saja. Bisa Islam, bisa Kristen. Kalau menurut Yesus kita adil namanya. Kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu orang-orang kafir. Nah, pasti Kristen kan? Itu tidak adil namanya. Nah sekarang kita kasih kelonggaran. Menurut Yesus penyesat itu siapa? Ya tidak ada bang. Gak mungkin tidak ada bung. Waspadalah kepada penyesat. Tuh, ada penyesat itu bung. Yang datang kepada kamu, murid Yesus Bani Israel. Nah sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus Bani Israel mengaku Yesus? Makhluk yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah tuh mengaku Yesus tuh. Yang datang kepada murid Yesus. Apa buktinya? Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Anda baca dalam Yohanes 20. Ada kemudian manusia keluar dari kubur mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan sebelumnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus. Ya menurut abang Yesus sama Isa itu sama nggak bang? Menurut Islam gitu. Sebenarnya gini, Yesus itu adalah satu sosok dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi beda cerita. Terus katanya Nabi Isa itu dikasih kitab Injil. Injil itu Injil yang mana yang dimaksud? Itu tanya kepada Bani Israel, karena kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Ismail. Maka yang bisa menunjukkan itu adalah Bani Israel. Di dalam kitab saudara juga disebutkan di Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea setelah Yohanes ditangkap. Beliau Yesus mengajarkan Injil. Nah sekarang mana Injil yang diajarkan oleh Yesus? Ada. Tanya kepada Bani Israel, mana Injilnya? Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan 13 buku Paulus itu bukan Injil. Itu apa bang menurut abang? Itu surat kabar yang disebut kemudian dengan judul sesuai dengan nama yang diinginkan. Atau dituliskan surat kabar itu sesuai dengan penulisnya. Misalnya Lukas. Lukas ini diberi nama Lukas karena ditulis oleh orang bernama Lukas yang adalah tabib pribadinya Paulus. Kemudian Markus.
Diberi nama Markus karena memang ini adalah tulisan Markus juga asisten Paulus. Matius disebut nama Matius karena supaya dianggap sebagai muridnya Yesus, padahal tidak diketahui siapa penulis buku Matius. Begitu juga kitab Yohanes, tidak diketahui siapa penulisnya. Supaya dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka diberilah nama buku Yohanes. Tapi buku Yohanes dan buku Matius 100% bukan tulisan murid Yesus. Tuh. Apalagi surat Paulus. Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Macet. Jadi bingung. Silakan dibantu Bang Luken. Ya, jadi Bang, saya bingung tanya karena tentang Islam. semua menggunakan Tentang Islam Bang, boleh nggak Bang? Bentar, Miftah bentar. Bang Luken dulu. jadi bingung oleh karena semua gunakan ayat Alkitab, tapi dia membantah isi Alkitab. Gimana tuh? Pertanyaannya Anda lihat, mana kitab Injil itu? Kalau saya ditanya mana Bible itu, sabar dulu. Kalau saya ditanya mana Bible itu, maka saya bilang Bible itu yang ada di tangan Anda. Tapi karena saya ditanya Injil, yang Injil itu yang diajarkan oleh Yesus, diberitakan oleh Bible, surat kabar. Surat kabar yang ada di tangan Anda, yang dituliskan oleh wartawan, itu dituliskan karena wartawan menemukan satu pemberitaan bahwa yang bernama Yesus itu pernah mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Markus 1 nomor 14. Tetapi Injil yang diberitakan Yesus bukan buku Markus, bukan buku Lukas, bukan buku Yohanes, bukan buku Matius, apalagi surat-surat Paulus. Yesus punya Injil sendiri. Di mana Injil Yesus itu? Tanya Bani Israel. Karena Bani Israel telah menerima Injil dari Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 ditulis oleh wartawan yang Anda sebut Yohanes, tapi bukan murid Yesus, bahwa ada kesaksian yang datang kepada penulis Yohanes yang menceritakan bahwa Yesus melakukan pernyataan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka menerimanya. Siapa ini yang menerima Injil ini? Mereka ini. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Cuman satu. Oh enggak. Ada-ada aja. Yang dituliskan Markus, yang dituliskan Matius adalah kesaksian-kesaksian tentang Yesus penginjilan. Bukan Yesus mengajarkan buku-buku Anda, enggak. Jadi begini. Gimana? Markus, Lukas, Yohanes yang Anda sebut-sebut itu mereka saksi-saksi mata. Iya, tahu. Saksi Iya, mata. kamu tahu. Saksi mata yang diceritakan di dalam kitab saudara bahwa mereka menuliskan dari saksi mata. Siapa saksi matanya? Bisa sebutkan satu orang? Dengar dulu. Satu orang aja. Siapa saksi matanya? Penulis-penulis itu adalah saksi-saksi mata yang menulis kesaksian tentang hadirnya Yesus. Enggak, salah. Jangankan Salah Anda. Matius, jangankan Matius, Salah Anda, Markus, salah, Lukas, salah. Yohanes. Salah. Keliru Apa Anda salahnya? itu. Sekarang buku Lukas ditulis tahun berapa? Dia sekitar tahun 60-an sampai 80. Yesus penginjilan tahun berapa? Ya, dia penginjilan sekitar tahun-tahun ke-10 sekian. Dia lahir, dia ada. Iya, 10, 13 sampai kalau di dalam Bible sampai 33 tahun. Tadi Lukas menulis tahun berapa? Ya, sekitar tahun 60 sekian. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan dia saksi? Ada 30 tahun kejadian baru dia tulis. Ya, sejarah penulisan itu tidak seperti yang kalian punya pikiran seperti itu. Kalau Sama saksi juga berarti dia menulis pada saat kejadian. tidak seperti itu. Berarti maksudnya saksi dia ada pada saat kejadian. Dia ada. Oke, tolong tunjukkan di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan. Aduh, banyak sekali dari Injil. Silakan, Matius, Markus, silakan Lukas, satu Yohanes. aja atau sepotong aja, sepotong aja di mana Lukas hadir. Dalam Matius Oke. pasal 5 saja dalam khotbah di bukit saja kan itu sudah saksi mata begitu banyak menyaksikan Iya, Yesus Lukasnya berkhotbah. yang saya tanya kok begitu banyak pula banyak cerita. Lukas, di mana di mana Lukas pada saat Yesus penginjilan selama
3 tahun. Di mana Lukas berada? Lukas ada di situ. Di Karena mana? Lukas itu adalah bagian dari murid-murid Yesus. Tapi Iya, ingat, di mana murid-murid Yesus ada tertulis? Di macam-macam. mana tertulis? Di mana? Baca aja Lukas pasal 1 ayat 1. Siapa dia? Tulis surat itu kepada siapa? Dia bicara tentang Theophilus pertama. Loh, gimana ceritanya? Yang saya tanya, di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Kok Anda menyusun penelitian kok dibilang Lukas? Tidak mungkin Anda mau cari tahu di mana posisi Lukas waktu itu. Mari kita Lah, tinggalkan untuk aja. membuktikan, contoh nih. Bukan- Kalau Anda Udah, membaca, begini bro, tinggalin aja Injil itu. Ya. kamu aja memang itu baca bukan buku Injil. Kan udah aku bilang, surat kabar ini bukan Injil. Berapa Kamu kali harus saya bilang bilang- kepada kalian? Kamu bilang bukan Injil, tetapi Ya kamu memang barusan bukan saja Injil. dengar dulu, kamu bilang itu bukan Injil. Ya Tapi memang saya bukan dengar- Injil. Dengar dulu, kasih beri kesempatan dulu saya. Kamu bilang itu bukan Injil, itu Injil Terus? palsu. Sementara Siapa kamu bilang tadi Injil palsu? saya Itulah dengar- inilah mulutnya Kristen. Saya tidak Kamu pernah bilang Injil Anda adalah Injil palsu. Saya bilang Injil itu milik Yesus. Yang milik kalian itu surat kabar. Iya. Mana sih orang ini? Oke, anggaplah surat kabar, tapi Ya memang kamu surat tadi baru- kabar. Tapi kenapa kamu tadi kutip surat kabar untuk meyakinkan kamu, untuk meyakinkan kami? Karena wartawan mencatat. Wartawan loh. Wartawan Cuma. mencatat. Keliru. Lucu ente ini. Kamu lucu sekali. Coba balik dengan Al-Quran ya. Coba balik dengan Al-Quran. Iya, apa yang Anda ingin Ditulis. balik kepada Quran? Silakan. Boleh, baik. Itu Nah, ditulis. silakan. Itu tulisan itu ditulis bagaimana? Coba kamu jelaskan. Nabi Muhammad menyampaikan selama 22 tahun. Diajarkan Dia tulis. setiap saat kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya. Dia Contoh. tulis. Dengar Nabi dulu. Muhammad Dia tidak tulis. menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nah, itu. Nabi Muhammad tidak menulis. Aduh, Suma. Yesus menulis. Sekarang saya tanya kedua. Suma. Yesus menulis Dia nggak? tulis tahun. Tunggu dengar dulu. Dia tulis tahun berapa? Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad tidak menulis. Nabi Muhammad menyampaikan ayat suci Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabatnya menghafal. Dari A sampai barat sana, dari timur sampai barat, semua muridnya menghafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Oh iya, iya. Jadi dihafalkan. Nah sekarang ketika Yesus menerima firman dan menyampaikan firman, ada nggak yang menghafal? Oke. Makasih Suma penjelasannya. Oke, malam. Cukup ya. Bahlul. Kena Nangis. skakmat dia. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dihafal oleh sahabatnya. Yesus menyampaikan firman dihafal nggak? Enggak. Ditulis nggak? Enggak. Udah selesai. Makanya saya katakan kitab kalian itu bukan Injil. Kata Injil aja diambil dari Quran. Sok-sok cantik. Biar dianggap firman Tuhan. Sebut Injil. Bibelmu itu bukan Injil. Susah kalian ini. Makan tahu tempe tapi otaknya bebal. Kitab kalian itu bukan Injil. Kitab kalian itu Lukas, Markus, Matius. Itu bukan Injil. Injil ya Injil. Yesus mengajarkan Injil. Markus 1:14. Yesusnya, bukan Lukasnya yang mengajar Injil. Bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan Matius, bukan Markus yang mengajarkan Injil. Yang mengajar Injil itu Yesus. Ada Yesus mengajarkan Injil kepada kalian? Enggak ada. Lukas, Markus, Matius mengajarkan Bible kepada kalian. Catatan-catatan mereka yang diajarkan kepada kalian, bukan Injil. Yang mengajar Injil itu muridnya, kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 8, itu Filipus. Yang mengajarkan Injil itu, Injilnya yang Yesus ajarkan itu Filipus namanya. Makanya kalau Anda mau benar, mau mendekati kebenaran Yesus, cari Injil Filipus.
Kenapa? Karena Filipus lah yang dipanggil. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 53. Di situ jelas sekali dikatakan bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Itu diterangkan tuh. Bagaimana Filipus menjadi pengikut Yesus. Sorry, bukan 53, Yohanes 1 nomor 43. Ah, itu yang betul. Jadi Filipus ini dipanggil oleh Yesus untuk ke Galilea. Filipus, ikutlah denganku. Itu tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 43. Jadi yang dipanggil untuk memberitakan Injil yang terekam oleh wartawan di kitab kalian itu cuma satu orang. Namanya Filipus. Yang memberitakan kemudian Injilnya Yesus namanya Filipus. Itu. Jadi kalau mau sehat cari kitab Filipus. Karena Filipus setidak banyaknya lebih tahu tentang Yesus daripada Markus, Lukas, Matius, apalagi Paulus. Dedengkot. Jadi kenapa Allah kamu mencontek Injilnya Lukas, Juma? Mencontek Injilnya Lukas. Nenek lu Coba baca kiper. surat Al-Imran ayat 45. Nah, terus kau rujukannya ke Lukas mana? Lukas 1 ayat 30. Oke, saya baca Lukas 1 nomor 30 ya. Oke, saya Kenapa baca. hasil penelitian Tunggu. diambil Kita Allah baca. kau? Ya, Lukas tahun 70. Kita baca. Sebentar dulu, sebentar. Diam dulu kau, Kita baca. Kita baca, kau punya kitab. Oke, baru kita lihat di dalam Al-Quran. Kata malaikat kepadanya, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan dalam Al-Quran ada kata theos. Silakan. Di surah Maryam berapa? Surat Maryam berapa? Aduh, itu kan intinya Allahumma itu plagiator. Enggak dong. Ya, Ini yang Allah plagiat itu ini siapa? Yang plagiat Ya, siapa? plagiator itu Allah dengar. kau menceritakan ya, Lukas itu 1 nomor 30. Oke, kita buka surah Maryam ya. satu orang malaikat Kita buka surah Maryam. Ya. Kita buka surah Maryam. Oke. Kita buka surah Maryam. Di ayat berapa? Di ayat berapa? 600 tahun kemudian. Di ayat Allah berapa? kau itu Di ayat plagiat. berapa? Di ayat Dikasih berapa tahu surah pertama. Maryam? Di ayat berapa surah Maryam? Kena kau kan? Di dalam surah Maryam, ketika seorang malaikat datang menyampaikan anugerah, dikatakan begini, Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ayat sebelumnya bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Di data nomor 19-nya. Lalu ayat-ayat setelahnya itu tidak ada kata theos di sana, nggak ada. Sedangkan Lukas ada kata theos. Original teksnya bertuliskan theos. Di mana theos berbunyi dalam Al-Quran? Yang ada hanyalah Allah. Di Lukas 1 nomor yang kau sebutkan tadi itu nomor 30, di situ ada kata Allah. Siapa yang menjiplak? Di dalam kitabmu ada kata Allah di Lukas 1 nomor 30. Ada kata Allah. Munculnya kata Allah itu hanya ada di Al-Quran surah Maryam. Lukas original teks tidak ada kata Allah. Kitabmu diterjemahkan setelah penjajah masuk ke Nusantara. Baru ada kata Allah. Penjajah masuk ke Nusantara abad keberapa? Abad ke-16. Quran saya abad ke-7. Berarti 900 tahun lebih duluan kitabku daripada kitabmu masuk ke Indonesia. Berarti lebih dulu kata Allah daripada kitab lo.
Nusantara bisa menerjemahkan kata Allah ke dalam kitabmu menggantikan kedudukan Theos karena kitabku. Berarti kitabku lah yang dijiplak oleh pengarang kitab Lukas versi Indonesia di dalam surah Maryam. Bukan kitabku yang jiplak kitab lo, Bahlul. Kurangi makan babi dan anjing. Biar tabiat babi dan anjing itu tidak menyatu dengan dirimu. Begitulah kalau tabiat penjajah, ya, mengikuti agama yang diwariskan penjajah, karakternya penjajah, merampas. Dia yang mencuri, tapi dia menuduh orang lain yang mencuri. Jelas-jelas barangnya orang dipakainya, tapi mengaku barangnya itu punyanya. Habis itu, dia bully pula tuh yang punya. Ah, kamu yang menjiplak punyaku. Dasar pemakan babi. Makanya kalau cebok, ini kebiasaan kalian tidak cebok. Ya kalau saran saya sih kurangi makan babi kalian itu supaya nggak bebal. Karena gen babi itu 90% lebih sama dengan gen manusia. Kalian makan babi itu sama dengannya kalian makan manusia. Makanya kalian bebal. Terlalu banyak gen manusia kau makan. Yang penting sehat aja, Bang. Ya, kenapa apanya? Sehat, tapi otaknya rusak, percuma kan? Orang gila juga sehat jasadnya, tapi otaknya rusak, akalnya rusak. Untuk apa? Sehat jasmani, otak rusak. Untuk apa? Apa fungsinya? Nggak ngaruh ke otak gitu. Siapa bilang nggak ngaruh? Sekarang secara manusia nih, kutanya samamu. Apakah otakmu bisa menerima Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk gak di otak lo? Masuk gak? Ya enggak sih. Ya enggak. Sekarang Yesus yang dibunuh manusia ini Tuhan atau bukan? Menurutmu? Ya Tuhan, Bang. Nah, itu enggak masuk di otakmu kan? Itulah. Makanya apa gunanya fisikmu sehat kalau otakmu sakit? Kalau otakmu sehat mustahil kau masih jadi Kristen. Karena sakit otakmu, makanya kau masih bertahan di situ. Tuhan orang Islam kok bisa ini, Bang ya? Bisa ditawar-menawar gitu, Bang. Maksudnya gimana? Tuhannya orang Islam kan sholat kan ini 50 waktu katanya ya. Iya. Kok bisa ditawar-menawar gitu sama Nabi? Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tuhan maha pengasih. Sama seperti Ya, harusnya ketika... tidak bisa, Bang. Kenapa tidak bisa? Sekarang begini. Ya dia kan Coba Tuhan Maha tahu. secara sederhana begini. Secara sederhananya begini. Di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang maha hidup, maha mematikan. Yang disebut maha hidup tidak pernah mati kan? Betul nggak? Ya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Tuhan atau bukan? Ya benar. Tidak mati itu sebenarnya tidak mati, diangkat ke langit itu. Oh, jadi pura-pura mati gitu? Pingsan atau mati? Mati dan bangkit. Diangkat ke langit. Mati kan? Nah, ketika Tuhanmu mati, Bangkit. masih ada Tuhan lain sebelum bangkit? Ada Tuhan lain ketika dia mati? Atau alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan?
Padahal kalau Anda membaca kitab Mazmur, jelas sekali kitabnya orang Yahudi mengatakan penjaga Israel tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Itu penjaga Israel. Tidur aja kagak. Apalagi mati. Jadi kalau kita lihat ya, Al-Quran itu berbicara mengenai Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan itu tidak mengantuk, tidak tidur. Penjaga Israel tidak ngantuk, tidak terlelap, tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Tuhan saya nggak tidur, Tuhannya Israel tidak tidur. Tuhannya Kristen tidur nggak? Tidak tidur. Ah, Tuhan juga kami tidak tidur. siapa bilang? Di dalam kitabmu jelas sekali diterangkan bahwa Yesus Tuhanmu itu tidur. Markus 4:38. Yesus tidur di buritan perahu. Tuhan Yahudi, Tuhannya umat Islam tidak tidur, Tuhannya Kristen tidur. Sebenarnya Anda ini sudah dijelaskan oleh Edis. Apa? Edis menjelaskan Bible. Anda tahu tentang hal-hal seperti itu. Mana ada Tuhannya Yahudi tidur? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi tidur? Sedangkan Tuhannya Kristen tidur. Markus 4 nomor 38. Orang Yahudi punya Tuhan sama seperti surah Al-Baqarah atau surah Yasin itu. Sorry, ayat kursi. Jelas itu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sedangkan Yesus Tuhanmu tidur. Nyatanya kami orang Kristen tetap diberkati oleh Tuhan. Apa buktinya kalian diberkati? Sehat kuat. Berarti kalau sehat itu kuat, itu diberkati maksudnya? Diberkati oleh Tuhan. Begitu. Iya. Orang Islam kok pikir sakit-sakitan? Enggak juga. Nah, terus Kan punya Tuhan. berarti umat Islam diberkati juga dong? Diberkati oleh Tuhan kamu. Berarti Tuhan ada berapa? Yang kami percaya Tuhan kami. Berarti Tuhan yang sesungguhnya ada berapa? Satu. Yang mana itu? Yesus Kristus. Bapak enggak? Ya. Satu. Maksudnya apa? Apa? Bapa, Putra, dan Rakus. Roh Kudus. Serakah. Tuhannya Yahudi kau ambil juga. Tuhannya Yahudi enggak tidur. Tuhanmu tidur. Kami Sama percaya enggak? bahwa Putra dan Roh Kudus. Iya kau percaya. Putra itu anak hamba. Bukan Tuhan. Ingat ya saudara. Ingat. Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau disembah. Tetapi iblis pun mau disembah. Siapa yang mau sembah iblis? Iblis. Kami percaya Allah, Putra, dan Roh Kudus. Iblis itu mau supaya dia disembah. Jangankan kepada Kristen, Ada dalilnya mana, Bang? ada Lukas 4 nomor 7. Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka seluruh langit bumi kemegahannya akan kuberikan kepadamu, akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Jadi iblisnya menyuruh Yesus menyembah kepada dirinya. Iblis memerintah Yesus menyembahnya. Kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku,
maka seluruh kuasa itu akan menjadi milikmu. Yesus terima enggak? Enggak. Ketika Yesus dicobai, iblis tidak berhasil. Nomor 13-nya di Lukas 4 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, maka mundurlah dia dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika ada orang disalib, iblisnya kemudian berkarya di situ. Iblis masuk kepada tubuh orang yang disalib, lalu mengaku Yesus. Apa yang terjadi? Kalau tadi Yesus tidak menyembah dirinya, sekarang Kristen menyembah dirinya. Iblis kalah satu, yaitu Yesus. Tapi dia menang miliaran. 2 miliar lebih dia dapatkan penyembah-penyembah. Kalian penyembahnya. Karena hanya ada 2 yang minta disembah. Tuhan dan setan. Yesus minta disembah enggak? Enggak. Kalian tidak menyembah Tuhannya Yesus kan? Tapi kalian menyembah Yesus. Tadi saya tanya, siapa Tuhan satu itu? Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya untuk dituhankan? Tidak pernah. Siapa yang mau dituhankan? Iblis. Bisa nggak iblis menyamar menjadi Yesus? Bisa. Ada nggak Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5. Iblis datang mengaku berpura-pura sebagai Yesus. Sekarang yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria. Ada enggak Yesus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak. Ada enggak iblis mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada. Bisa enggak iblis menyamar seperti Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Berarti yang kalian sembah adalah oknum yang mau disembah. Yang kalian sembah adalah oknum yang mengaku Yesus. Tapi bukan Yesus. Dan itu Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Murid-muridnya waspada. Makanya Yahudi tidak menyembah Yesus. Tapi orang Roma, pendahulu kalian, itu tidak waspada kepada Yesus palsu. Malah menyembah kepada Yesus palsu itu. Kemudian digiring ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda giring masuk ke Indonesia. Jadilah kalian pengikutnya penyembah Kristus palsu. Jadi yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yang mengajarkan dirinya untuk disembah adalah iblis. Mana dalilnya? Lukas 4. Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 13. Iblis mau agar disembah. Supaya iblis disembah, dia mengaku siapa? Bom-bom? Gak mungkin. Kalau iblis yang datang begini, akulah bom-bom, sembahlah aku. Kalian tidak akan mau. Kenapa? Bom-bom itu manusia yang tidak punya anus. Maka ketika iblis datang, mengaku Yesus, ketika iblis datang mengaku Yesus, akulah Yesus, barulah kalian mau menyembah. Karena Yesus sakti. Bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Makanya kalian itu jatuh cinta. Makanya iblis memakai nama Yesus supaya banyak orang menyembahnya. Padahal yang disembahnya bukan Yesus, hanya namanya Yesus, tapi tubuhnya adalah setan. Apa buktinya? Coba baca Matius 27, Matius 7 nomor 22-23. Kalian yang menyembah oknum Yesus, ketika bertemu dengan Yesus yang asli, kalian diusir kan? Ayo. Diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena kalian menyembah kepada oknum yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Kalau itu iblis, kenapa mengajarkan kebenaran buat kita semua? Kenapa? Gak mengajarkan kejahatan aja. Kalau itu sudah iblis, mengajarkan kejahatan. Kenapa tidak mengajarkan kejahatan? Sekarang begini saudara, sekarang Yesus mengajarkan muridnya menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah utusan yang mengutus Yesus? Jawab. Yang mengutus Yesus, ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo. Siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak. Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo.
Siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong. Ketika kau di dunia tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus, tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian. Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tidak, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan, jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23. Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Itu tidak akan mungkin. Bang Suma, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Hayo. Kena Tujuan kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, Dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim? Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu?
Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada enggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Enggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan. Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah? Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Iya, mana umat Islam, biar kuluruskan. Mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana? Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang menyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa bang menurut abang bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan lalu menyampaikan kepada umatnya, sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Hayo. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib. Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Yesus. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat.
yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak Dia sebelum menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan, waspadalah kepada mereka yang menyesat, tidak salah. kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya, Ya, kalau percaya, ente Bani Israel enggak? kan kami kan orang Apa kami? Kristen, pengikut Ya. Kristus. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Dia Lah datang tadi katanya untuk seluruh percaya. Ya, kami Matius percaya. 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya enggak? Ya, itu buat Kami percaya. buat domba-domba Percaya tersesat kan? yang itu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar. Kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Benar, Dia benar. adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Nenek Lukiper. Berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli, ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo. Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim. Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib, itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih, berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib. Dikatakan, enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati di salib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati di salib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya,
Kristen mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur, Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau, sama seperti setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45. Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kristen mau Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu iblis mau, saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati, diambilnya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun, dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci, dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi, disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus. Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke, jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke, Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, apabila Roh kebenaran itu datang, maka Dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus menubuatkan, ketika Roh kebenaran datang, Dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristen. Kalau mau memuliakan Yesus, di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak. Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Ma makna alaihi salam? Apa arti alaihi salam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat?
dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar. Kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang berpakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian, sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa orang salah. tuanya beda? Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang Ya, membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitabnya ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram Iya. menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya belum- Maria. Kan itu bahasa Dalam aja. Islam Ya. belum Oke, bertuhan. saya mau tidak dikit juga ya. Tapi dalam Kristen Bukan masalah bahasa sudah saja, tapi masalahnya adalah Isa Al-Masih itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu. Makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad yang namanya Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris hanya untuk mengabulkan. Kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? Itu kita itu dibuat siapa? Itu apa yang yang Al-Quran? Tuan rumah, tuan rumah juga. Yahudi Al-Quran punya juga. Talmud. Yahudi yang Al-Quran punya juga. Talmud. Kamu Muslim. Lukas kamu bukan punya harus- Yahudi. Sekarang Markus Islam bukan aku punya tidak. Yahudi. Islam- Matius Islam bukan aku- punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau Jangan percaya dong. Talmud, Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui Al-Quran tidak mengakuinya. kenapa kau katakan kitabnya orang Yahudi sampah sementara Yahudi yang punya kitab? Itu dibuat oleh para rabi. Nah, kalau perjanjian baru dibuat oleh siapa? Itu rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya, Ustaz. sekarang Bukan nabi, perjanjian baru Kalau dibuat oleh Al-Quran siapa? sendiri, Al-Quran tidak Sekarang berbicara dengan kitab kedudukan Talmud.